makan. Tadi pagi ketemu sama Pertamina, bahas apa Pak? Mau bikin kilang? Atau apa Pak? Dia ngebahas kritikan saya di DPR. Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih serius membangun kilang lagi. Dan berbagai macam diskusi yang kita ini. Tapi pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik dan sama penangannya sama saya, kita majukan dunia perminyakan di Indonesia. Termasuk kan saya kritik juga tadi, dia kan hulunya lemah. Dia bilang dia mau mengembangkan hulu juga. Jadi kalau lifting itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada temuan ladang minyak baru. Karena kan ladang minyak kan setelah diproduksi PAMPEPIK pasti turun terus. Jadi kalau yang sekarang diakalin pun akan turun terus, nggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia mau katanya. Nggak tahu mampu apa enggak. Kalau explorasi gimana Pak? Ya, belum. Mungkin dalam waktu nggak tahu rencana jangka menengah mereka mungkin. Tapi dia pikir sih dia bisa masuk ke sektor hulu gas. Itu aja. Oke, kalau yang soal Kopdes gimana Pak? Itu besarannya gimana? Dia percepatan Pak, ini kapan tenggat waktunya dan yang akan dikeluarkan? KDMB ya? Iya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Menteri Koperasi dengan Danantara datang ke saya. Danantara bilang selama ada surat dari Menteri Keuangan bahwa pinjamannya dijamin oleh Kementerian Keuangan lewat dana desa, mereka bisa langsung kucurkan besok. Ini tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok udah mulai jalan kalau mereka sudah siap kooperasinya. Jadi dari pendanaan udah nggak ada masalah lagi. Besarannya berapa sih Pak? 16 triliun itu Pak? Yang waktu itu disuntik lewat PMK itu Pak, 16 triliun. Enggak, pokoknya kan kita sediakan uang 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan itu pindahin disalurkan ke KDMP, maka otomatis saya hanya mencharge 2%. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan KDMP. Jadi udah nggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi 200 tambah 16 jadi banyak sekali kalau mereka mau. Kalau yang disalurin ke Agrinas itu gimana Pak? Yang ke Agrinas Tadi itu kata apa? Pak Menko, pembangunan fisiknya diambil dari plafon pinjaman yang 3 miliar itu Pak. Tadi si Pak Ferry bilang Pak kayak gitu. Saya agak lupa nih. Dia kan pertama berapa? Iya kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau nggak salah. Agrinas yang buat itu. Tapi nanti kan pas skemanya itu kooperasinya mengajukan ke bank kan. Mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu. Saya nggak terlalu tahu detailnya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas pembiayaan dari keuangan udah aman, udah secure, udah ada di bank uangnya. Pak, ada yang anggaran lebih jelas kembali mungkin bisa diperjelas nggak? 20 triliun itu untuk secara umum garansikan ya? Atau mengenai tunggakan itu? Soalnya Pak Ali Sultan bilang tunggakan 10 triliun itu skemanya adalah dihapus buku. Jadi 20 triliun kan udah kebutuhan baru. dan baru bukan untuk tunggakan itu. Bukan, itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi kita kasih 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026. Ini ada kaitannya sama penghapusan buku itu Pak, tunggakan kemudian. Nggak ada, itu untuk memasukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu biar bisa masuk lagi program BPJS. Dengan anggaran yang lebih besar artinya iuran bisa tetap nggak naik Pak. Sampai tahun depan sepertinya belum, nanti sampai pertengahan tahun depan ya. Kita lihat ini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran. Sekarang belum dibicarakan. Pak, terkait ya tadi ketemu Udah juga malam sama pada nggak pulang. Pak Kejagung kan ketemu sama asosiasi perhiasan juga Pak. Iya. Tadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? Mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya itu kalau yang diamond Iya, itu ada yang nggak bayar apa sih namanya, surat
dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung menjual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,6, 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Dan sih usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Pak, Jadi pembayaran kita bisa yang kendalikan lebih cepat. 70% itu Pak gimana Pak yang tiap bulan itu Pak? Ya? 70% kompensasi Pak, itu nggak mempengaruhi belanja atau defisit nggak sih Pak untuk Enggak, tiap bulan? keuangan kita cukup. Pak, ada mitigasinya nggak sih Pak? Karena auditnya Bunyi loh. Pak, Kejagung Gua kan pikir ada suara nggak ada wujud. Wah, udah takut gua. auditnya Pak gitu kan harusnya kan per 3 bulan ya Pak, per 3 bulan sekali. Jadi kita kan sebulan. tiap bulan tuh kita bayar 70%. Nanti setiap bulan kita bayar 70% terus sampai bulan September. Nanti disitu diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ. Dan ini sudah akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling nggak short term cash-nya terpenuhi di situ, jadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan harus dibayar. Berarti nggak ada pengaruh ke APBN ya Pak ya? Nggak ada, ke cash flow aja. Mulai tahun depan ya Pak? Mulai tahun depan ya. Pak, Kejagung. Pupuk subsidi kan dipangkas ya 20%. Untuk anggaran subsidi bakal ditambahin apa sih? Tidak, itu hanya dipindahin kan, tadinya bayar di belakang, dibayarnya jadi di depan, bukan di akhir tahun tapi di awal tahun, di depan lah, sehingga mereka menghemat biaya bunga, kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja. Seingat saya. Pak, Kejagung kan nyamperin bea cukai Pak, itu ada kerjasama atau gimana sih Pak? Lagi ada kerjasama atau lagi disidak atau kenapa sih Pak Kejagung ke bea cukai itu Pak? Anda mau cek lagi dengan Kejagung seperti apa? Yang Anda dengar apa? Dia mancing nanti kalau gua ngomong bocor. Katanya lagi ada Lu taunya kerjasama. apa? Lu taunya Katanya apa? lagi ada kerjasama Kata Pak. siapa tuh? Dengar-dengarnya kayak gitu Pak. Iya mungkin. Kalau soal apa Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini. Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di bea cukai dilindungin apa enggak. Saya bilang enggak, kalau salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerjasama itu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, dan saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Kasus tertentu yang dilaporkan Nggak tahu. apa terkait penangkapan besar-besaran itu? Belum. Cukup ya teman-teman ya. Pak, Belum. Mereka udah lama kasihan. Lu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi, besok Biar. Pak terkait Pak dana mengendap di DKI yang 14,6 triliun, mungkin solusi dari Kemenkeu? Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini 100-nya langsung dibelanjain itu. Kalau cara perencanaan yang lebih lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanakan belanja tepat waktu, tepat sasaran, itu aja. Tanggapannya Pak soal tadi kan kata dari Mantara bahwa Cina sampai Indonesia sudah sepakat untuk restrukturisasi utang ini kan sampai hingga 60 tahun. Tanggapannya seperti itu.
bagus. Saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim Tim yang restrukturnya nanti pemerintahnya bakal itu. dari pemerintah dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan bisnis to bisnis. Berarti Jadi top. ini nggak dipakai berarti Pak Budi? Oh nggak, saya nggak tahu, itu urusan mereka. Nanti yang investigasi bukan saya kan. Bukan dari Kemenku berarti. Nggak ada urusan. Mungkin BPK. Itu apakah 15 yang list dari BI itu apakah Pemda juga bakal? Biasanya kan setiap Pemda ada auditnya kan. Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu. Tapi kan mereka akan lihat juga pada waktu uangnya lebih, ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak. Waktu saya pengalaman saya di LPS, dilihat itu. Kalau bunga saya misalnya di waktu saya di LPS ya, bunga saya di deposit, saya taruh di rekening giro juga, tapi giro rasa deposito, karena bunganya agak lebih tinggi daripada rekening giro biasa. Begitu ada berapa rekening satu bank dengan bank lain berbeda, kita dipanggil untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau beda nggak bisa menjelaskan ya dianggap merugikan negara, kira-kira begitu. Jadi Pemda juga ada risiko itu kalau nggak hati-hati memanage uangnya. Pak Pur, kalau ditegas lagi Pak untuk anggaran pupuk subsidi berapa sih? Saya lupa nih, Di kisaran 20 triliun. sekitar itu kalau nggak salah ya. Pak, kemarin Dirjen Pajak bilang mereka akan melakukan micromanagement Pak untuk ngejar target shortfall, maksudnya target penerimaan pajak, takutnya ada potensi shortfall melebar untuk tahun ini. Nah itu micromanagementnya seperti apa sih Pak? Apakah ke kanwil langsung akan melihat potensi-potensi atau penunggak pajak yang masih ini Pak? Micromanagementnya ya udah dilihat potensi-potensi yang masih belum tergarap, dioptimalkan itu. Apalagi kalau ada potensi bocor di sana sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedok rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kita akan buat penagihan lebih profesional, dan harusnya Cortex sudah lebih bagus, sehingga harusnya sih pengumpulan pajak akan lebih bagus lagi. Besok saya umumkan Cortex seperti apa statusnya, udah bagus. Pak, Besok saya kasih lihat. Pak, kemarin ada gugatan dari Bu Rika protes ada pesantren di tadi PBB dan beliau mention nama Bapak minta tolong, mungkin ada responnya Pak? Rika dia Tadi Bekasi Pak, ada pesantren di tadi PBB. Anggota DPR Pak. Bu Rika Oh, saya belum tahu kasusnya, nanti saya lihat ya. Pak Purbaya terkait gugatan, kemarin ada gugatan dari mantan karyawan PT Kertas Leces gitu diajukan ke Menteri Keuangan gitu karena mereka selama belasan tahun gitu pesangon sama gajinya nggak dibayarkan. Oh, kan Leces kan perusahaan Perusahaan BUMN yang udah dipilotkan. ya udah minta ke Danantara lah. Tapi gugatannya diajukan ke Pak Purbaya kan? Nanti saya kalau sampai ke sini suratnya belum sampai, kalau sampai saya lempar ke Danantara. Pak, tapi masukan Bapak ke Danantara soal penanganan hutang ini seperti apa sih? Kamus Pesan ya Bapak udah seperti kemarin lah, mancing aja loh. Udah mantap. udah solusinya udah bagus, mereka udah dapat kesepakatan, saya ikut nyampur, bagus. Pak, kalau soal lapor Pak Purbaya sudah berapa kasus Pak yang ditindaklanjuti Pak? Yang kemarin tindak nanti akan besok akan kita umumkan diskusi seperti biasa di hari Jumat ya, berapa laporan seperti apa. Cuma kelemahannya begini, ada kelemahan dari saya rupanya yang saya baru sadarin tadi, itu kalau ditelepon mereka dihubungi, mereka nggak mau angkat telepon dan lain-lain. Saya akhirnya mereka takut karena mereka nggak tahu yang nelpon ini siapa. Nanti besok saya akan umumkan kalau saya menghubungi pakai nomor telepon siapa apa. Nanti akan sebutkan satu nomornya, jadi mereka nggak takut. Jadi kesulitannya adalah verifikasinya, karena mereka takut, ya nggak tahu kita harus verifikasi. Tapi sebagian juga ada yang iseng juga, lah asal lapor aja, habis itu kalau itu nggak jelas tuh. Nanti kita himbau besok di pertemuan biasa Jumat ya. Makasih. Oke. Pak.